Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kaintan Sagita dengan NIM 0801 1282227 058. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal dari struktur aljabar. Nah, soal yang pertama yaitu tentukan Px dan Qx yang merupakan elemen dari Z15X yang diketahui di mana Px itu sama dengan 2X pangkat 5 ditambah X tambah 4 dan Qx itu 7X pangkat 6 ditambah 13X pangkat 5 ditambah 4X. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu, disubstitusikan ke penjumlahan sehingga menghasilkan 2X pangkat 5 ditambah X ditambah 4 ditambah 7X pangkat 6 ditambah 13X pangkat 5 ditambah 4X. Sehingga menghasilkan 7X pangkat 6 ditambah 11X pangkat 5 ditambah 5X ditambah 4. Karena Px dan Qx merupakan elemen dari Z15, maka kita modulkan dengan 15, sehingga hasil akhirnya itu Px ditambah Qx sama dengan 7X pangkat 6 ditambah 11X pangkat 5 ditambah 5X ditambah 4. Tidak ada perubahan karena rentangnya masih di dalam mod 15. Kemudian yang kedua, itu penyelesaian yang kedua, kita mengalihkan Px dikali Qx, di mana kita substitusikan 2X pangkat 5 ditambah X ditambah 4 itu dikali dengan 7X pangkat 6 ditambah 13X pangkat 5 ditambah 4X. Sehingga menghasilkan 14X pangkat 11 ditambah 26X pangkat 10 ditambah 8X pangkat 6 ditambah 7X pangkat 7 ditambah 13X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 28X pangkat 6 ditambah 52X pangkat 5 ditambah 16X. Nah, itu kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan yang memiliki nilai pangkat yang sama sehingga menghasilkan 14X pangkat 11 ditambah 26X pangkat 10 ditambah 49X pangkat 6 ditambah 7X pangkat 7 ditambah 52X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 16X. Lalu kita modulkan dengan 15 karena terletak di Z15X. Sehingga menghasilkan hasil akhirnya adalah 14X pangkat 11 ditambah 11X pangkat 10 ditambah 7X pangkat 7 ditambah 4X pangkat 6 ditambah 7X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 2 ditambah X. Lalu selanjutnya, soal yang kedua adalah jika fx sama dengan 11X pangkat 5 ditambah 12X pangkat 4 ditambah 13X pangkat 2 ditambah 14 dibagi dengan Gx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3. Pada ring Z15X, tentukan hasil bagi dan sisanya. Nah, jadi seperti yang diketahui fx-nya itu adalah 11x pangkat 5 ditambah 12x pangkat 4 ditambah 13x pangkat 2 ditambah 14 dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3. Bagaimana kita menentukan bilangan yang pertama? Yaitu dengan melihat bilangan yang dapat menghabiskan bilangan pertama dari fx, di mana kita peroleh itu adalah 11x pangkat 2, karena 11x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 3 itu menghasilkan 11x pangkat 5, sehingga bilangan pertama dari fx itu dapat habis. Kemudian 11x pangkat 2 itu juga dikalikan dengan 2x pangkat 2, sehingga menghasilkan 2x pangkat 22x pangkat 4 dan dikalikan dengan 3 sehingga menghasilkan 33x pangkat 2. Kita kurangkan sehingga sisa dari fx itu adalah negatif 10x pangkat 4 dikurang 20x pangkat 2 ditambah 14. Nah, karena terletak di dalam ring Z15, kita modulkan dengan 15 sehingga menghasilkan 5x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 14. Kita cari bilangan yang dapat menghabiskan bilangan pertama dari sisa fx tadi. Mana diperoleh 5x ya, karena 5x dikali dengan x pangkat 3 itu menghasilkan 5x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 3 ditambah 15x. Nah, kita kurangkan sehingga menghasilkan negatif 10x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 15x ditambah 14. Karena terletak di ring Z15, kita modulkan dengan 15 sehingga menghasilkan 5x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 14. Karena x itu dikali dengan 0, maka hasil akhirnya adalah 5x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 ditambah 14. Kita cari lagi bilangan yang dapat menghabiskan bilangan yang pertama, yaitu 5x pangkat 3 ya. Sehingga diperoleh itu 5 dikali x pangkat 3 itu menghasilkan 5x pangkat 3. Kemudian 5 juga dikalikan dengan 2x pangkat 2 sehingga menghasilkan 10x pangkat 2 dan 5 dikali dengan 3 itu menghasilkan 15. Sehingga sisa dari fx dibagi dengan gx itu adalah negatif 1.
di mana kita modulkan dengan 15 menghasilkan 14. Jadi, f(x) itu merupakan perhitungan dari 11x² ditambah 5x ditambah 5 dikali dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3 ditambah 14, di mana, hasil baginya itu adalah 11x² ditambah 5x ditambah 5 dan sisanya adalah 14. Selanjutnya, dengan algoritma Euclid tentukan FPB dari 2511 dan 204. Kemudian tentukan bilangan bulat S dan T sedemikian hingga 2511 S itu ditambah dengan 204 T hasilnya. Nah, jadi kita peroleh dari 2511 dibagi dengan 204 itu merupakan perkalian dari 12 kali 204 yang menyisakan bilangan sejumlah 63. Nah, jadi untuk persamaan pertama itu 2511 itu sama dengan 12 dikali 204 ditambah 63. Kemudian, eee pembagiannya diturunkan ke persamaan kedua, di mana pembagiannya itu adalah 204 kan tadi, sehingga 204 itu kita peroleh dari 200 kita bagi dengan 63 yang merupakan sisa dari persamaan yang pertama, sehingga menghasilkan 3 dikali 63 ditambah 15, di mana 15-nya adalah sisa yang baru. Selanjutnya 63 untuk persamaan ketiga itu dibagi dengan 15, di mana 15 itu sisa persamaan yang kedua, sehingga menghasilkan, angka 4 karena 4 dikali 15 itu mendekati 63 dengan sisanya adalah 3. Kemudian untuk yang terakhir itu 15, di mana 15 itu 5 dikali 3 dan menyisakan 0. Karena sisanya sudah 0, maka perhitungan FPB dengan algoritma Euclid kita berhenti di sana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa FPB dari 2511 dan 204 itu adalah 3 yang terletak di persamaan ketiga. Itu sisa terakhir sebelum sisanya adalah 0. Selanjutnya kita menentukan bilangan bulat S dan T, di mana untuk menentukan bilangan bulat S dan T kita menggunakan persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi 3 itu kan merupakan, sisa dari 63 dikurang 4 dikali 15 yang diperoleh dari persamaan ketiga, sehingga dikalikan 63 itu dikurang 4 kali 15. Nah, 15 itu kita peroleh dari persamaan kedua merupakan sisa dari 204 dikurang 3 kali 63. Jadi diperolehlah hasilnya 1 dikali 63 itu dikurang 4 dikali 204 ditambah 12 dikali 63. Kita tambahkan 1 dan 12 karena sama-sama dikali dengan 63, sehingga dihasilkan 13 kali 63 dikurang 4 dikali 204. Dari persamaan 1 kita perolehlah 63, di mana 63 ini merupakan sisa dari 2511 dikurang dengan 12 dikali 204. Sehingga hasilnya adalah 13 dikali 2511 dikurang 156 dikali 204 dikurang 4 kali 204. Diperoleh hasil akhirnya adalah 13 dikali 2511 dikurang 160 dikali 204. Maka diperoleh S-nya adalah 13 dan T-nya merupakan negatif 160 yang menghasilkan sisa 3 yang merupakan FPB dari 2511 dan 204. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.